Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lagi tinggal dengan ibu saya karena saya selalu tertekan batin dengan sikap ayah tiri saya, dan saya khawatir saudara-saudara perempuan saya kena sikapnya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Jadi saya tidak bisa menangkap masalahnya secara utuh dan kompleks, karena di situ ada seorang anak, ada seorang ibu, ada adik-adik perempuan, entah berapa orang. Kemudian di situ pula ada seorang suami dari ibu, ayah tiri. Ada seorang anak yang tidak tahan dengan sikap ayah tiri, dan adik-adiknya juga. Apakah anak-anak ini sudah dewasa? Apakah mereka bisa hidup independen? Apakah ayah tiri ini orangnya taat beragama? Apakah ini tak bisa? Oleh sebab itu saya jawab secara umum saja. Kalau engkau bisa berbakti di rumah itu, tahankanlah berbakti. Kalau tidak bisa berbakti di rumah, keluarlah dari rumah itu. Tapi jangan putuskan hubungan dengan ibu. Bisa datang sehari sekali, datang pagi, datang. Tak bisa datang pagi, datang malam. Tak bisa datang malam 2 hari sekali. Tak juga bisa sepekan sekali. Tak juga bisa sebulan sekali. Supaya kalau dia meninggal kau tak menyesal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan pernah putuskan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah seorang yang sholat dengan kursi karena tidak bisa berdiri boleh menjadi imam sholat di rumah karena hanya beliau laki-laki di rumah? Kalau tak ada lagi laki-laki, maka laki-laki ada 3 di rumah itu laki-laki. Yang satu anak kecil, yang satu orang tua di kursi, yang satu anak muda. Anak muda itu maju jadi imam. Tak ada Pak Ustaz, cuman dia, maka dia di kursi. Mana dalilnya? Nabi SAW pernah sholat jadi imam duduk ketika Nabi sakit. Itu dalil bahwa orang yang dalam keadaan kekurangan boleh jadi imam. Nabi didahulukan, padahal waktu itu masih ada yang sehat karena keutamaan kedudukan dia, kemuliaan dia. Adapun ini karena dia laki-laki. Ustaz, bagaimana membedakan bisikan hati, sir, dan firasat? Hati itu qalb. Dalam hati itu paling kecil namanya sir. Bisikan yang ada dalam sir itu firasat. Gimana cara membedakannya? Kalau dia masih sama dengan yang lain, sama kekuatannya, seperti coretan pada whiteboard pakai spidol biasa, sama dia, 5%, 5%, 5%, 5%, itu namanya lintasan hati. Kalau firasat, ada satu lintasan spidol yang kuat, yang dia mengalahkan yang lain. Itulah yang disebut dengan firasat. Firasat seperti tajamnya seekor binatang pemburu terhadap targetnya. Kalau sudah harimau mau menangkap bison, maka kambing-kambing tak dipandangnya lagi. Karena dia fokus ke bison. Begitulah tajamnya. Yang tajam itu firasat. Adapun yang lintasan-lintas yang lain, itu hadisun nafsi. Lintasan-lintasan dalam hati. Ustaz, apakah firasat sama dengan ilmu ladunni? Wa'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu ladunni lebih umum, besar. Sedangkan firasat itu satu sub kecilnya. Oleh sebab itu ketika Nabi Khidir alaihissalam, amma safinatu fakanat limasakin, adapun sampan perahu itu milik orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja cari ikan di laut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, di sana ada seorang raja yang jahat, setiap ada perahu yang bagus lalu dirusaknya. Dari mana Nabi Khidir tahu itu? Dari Allah. Dari Allah itu min ladunna, ladunni, dari Allah. Nah, itu firasat. Jadi firasat itu khusus, ladunni itu umum. Ladunni lebih besar payungnya, adapun sub kecilnya adalah firasat. Ustaz, saya mau tanya terkait profesi saya sebagai advokat. Mungkin dalam profesi itu baik Ustaz, tapi dalam prakteknya banyak kecurangan-kecurangan. Karena tak bisa tutup mata dengan hukum kita. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluh. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Kalau engkau meninggalkan profesi ini, maka akan diisi oleh orang-orang yang tak benar. Kalau engkau duduk di situ, walaupun kau tidak 100% benar, paling tidak 75% benar. Di situ letak jihadnya. Kalau semua orang sepertimu, SH, MH, meninggalkan ini,
lalu semuanya ingin mau jual buah, mau jual bubur kacang hijau, dengan berkata aku sudah hijrah, lalu siapa yang ada tinggal di situ? Nanti kalau ada orang kesulitan hukum, kemana dia konsultasi, kemana dia bertanya? Lembaga bantuan hukum untuk muslim gratis susah yang tanahnya digarap perusahaan, kemana dia bisa? Oleh sebab itu berjuang. Nah, itulah jihad di situ. Jihad kita masing-masing. Ada jihadnya di bidang hukum, ada jihadnya di bidang bisnis, ada jihadnya di bidang pendidikan. Kullu ya'mal ala syakilati. Semua beramal sesuai dengan kemampuan masing-masing.